Pencemaran tanah. Pencemaran tanah adalah memasuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam tanah oleh kegiatan manusia sehingga kualitas tanah turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan tanah tidak dapat berfungsi sesuai dengan pembentukannya. Dalam keadaan normal, tanah akan dapat memberikan daya dukung yang maksimal bagi kehidupan makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, dan manusia. Akan tetapi dengan masuknya benda asing atau pencemar ke dalam tanah akan dapat mengakibatkan fungsi tanah menjadi berubah sehingga tidak dapat lagi digunakan sesuai dengan peruntukannya, misalnya untuk pertanian, perkebunan, dan lain sebagainya. Sumber bahan pencemar tanah. Pencemaran tanah relatif lebih mudah diamati bila dibandingkan terhadap penyebab pencemaran air dan udara. Secara umum, pencemaran tanah dapat disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah pencemaran tanah yang diakibatkan oleh aktivitas alam secara alamiah yang sulit diduga maupun dikendalikan dan bahkan tidak dapat atau sukar diukur. Contohnya adalah bahan pencemar dari letusan atau semburan gunung berapi. Kemudian yang kedua adalah faktor eksternal, adalah pencemaran yang disebabkan oleh aktivitas manusia baik yang tidak disengaja, misalnya tertumpahnya senyawa kimia ke dalam tanah akibat kecelakaan atau akibat dari penanganan yang tidak benar, atau yang disengaja, misalnya pembakaran sampah rumah tangga, pembakaran senyawa anorganik seperti belerang, nitrogen, akan berakhir di dalam tanah dalam bentuk asam sulfat dan asam nitrat. Atau contoh yang kedua adalah buangan kendaraan bermotor yang menghasilkan limbah timbal atau PB. Kemudian yang ketiga limbah pestisida dan pupuk untuk tanaman. Dan kenapa pupuk termasuk bahan pencemar tanah? Karena pemberian pupuk dalam jumlah yang berlebihan dapat meningkatkan kadar unsur tertentu di dalam tanah. Misalnya peningkatan unsur P, N, dan K akan dapat mencemari air tanah dan mengubah pH tanah. Kemudian contoh yang keempat bisa didapat dari pembuangan bahan elektronik atau limbah industri. Komponen bahan pencemar tanah ini dikelompokkan menjadi tiga, yaitu komponen pencemar padat, yaitu bahan pencemar dalam bentuk padat yang masuk secara langsung atau tidak langsung, yang penyebarannya dilakukan melalui air atau udara, masuk ke dalam tanah, misalnya berupa sampah, logam, limbah organik, dan anorganik. Kemudian yang kedua adalah komponen pencemar cair, adalah bahan pencemar dalam bentuk cairan yang memasuki darat atau tanah seperti limbah cair yang berasal dari industri yang langsung mencemari tanah, misalnya adalah limbah organik, anorganik, limbah rumah tangga, dan minyak. Komponen yang ketiga adalah komponen pencemar biologi, yaitu makhluk hidup yang memasuki tanah dan memberikan pengaruh negatif terhadap lingkungan berupa limbah biologi yang dihasilkan dari aktivitas manusia seperti buangan biologi dari rumah sakit dan tempat pemotongan hewan. Permasalahan yang dihadapi, banyak senyawa organik yang dapat diubah di dalam tanah menjadi komponen yang lebih kecil dan bahkan akan berubah menjadi nutrien tanah. Secara alami, proses pengubahan toksisitas pencemar di dalam tanah itu dapat dilakukan oleh tanah itu sendiri. Karena di dalam tanah akan terjadi suatu reaksi reduksi oksidasi, reaksi netralisasi, reaksi asam basa, pengendapan, dan degradasi biokimia, sehingga bahan pencemar yang masuk ke dalam tanah, tingkat toksisitasnya dapat dinetralisasi, tapi dalam jangka waktu yang cukup lama. Nah, permasalahan yang dihadapi bila mana pencemarannya ini sangat berat dan melebihi kapasitas. Maka proses biodegradasi oleh mikroorganisme terhadap buangan limbah organik tidak tercapai karena kurangnya oksigen yang terlarut, pergerakan air tanah yang sangat lambat, dan bahkan jumlah kehidupan mikroorganisme yang sangat berkurang di dalam tanah. Karena itu diperlukan waktu yang sangat lama bahkan ratusan tahun untuk menetralisasi toksisitas secara alamiah. Lambatnya limbah yang terdegradasi maupun yang non terdegradasi ini akan menyebabkan kontaminasi tanah itu menjadi permanen. Zat kimia sebagai bahan pencemar. Diperkirakan bahan pencemar yang banyak mencemari tanah pada umumnya itu berasal dari buangan industri. Kebanyakan senyawa kimia yang diproduksi bila dalam bentuk tunggal bersifat sebagai bahan beracun dan berbahaya, tetapi sangat dibutuhkan. Bisa kalian lihat pada tabel 7.1 dan 7.2. Ditinjau dari sudut kuantitas produksi dan penggunaannya, maka senyawa anorganik adalah senyawa kimia yang paling banyak diproduksi dan digunakan dalam berbagai jenis industri. Sementara limbah buangannya juga sangat berbahaya dan akan berpotensial mencemari tanah karena sifatnya yang relatif stabil dalam tanah dan sangat sulit untuk diurai oleh mikroorganisme. Bila dibandingkan dengan senyawa organik yang dihasilkan oleh industri ini akan lebih rendah dibandingkan produksi dari senyawa anorganik.
Akan tetapi, situasi dapat berubah di masa yang akan datang, yaitu produksi senyawa organik akan lebih tinggi dibandingkan senyawa anorganik karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memungkinkan memodifikasi senyawa organik memiliki sifat seperti senyawa anorganik, sehingga peran dan fungsi senyawa anorganik dapat digantikan oleh senyawa organik. Yang menjadi permasalahan adalah akibat dari jenis dan modifikasi yang dilakukan terhadap beberapa senyawa organik melalui reaksi sintesis, maka diduga sifat senyawa organik hasil sintesis ini akan banyak dan sangat berbahaya terhadap kesehatan manusia dan berpotensi mencemari tanah dan lingkungan. Berbagai senyawa organik yang telah dimanfaatkan untuk keperluan industri, contohnya adalah industri plastik dan polimer menggunakan senyawa kimia dalam jumlah yang banyak, terutama penggunaan monomer seperti etilen, fenol, formaldehid, propilen, stearin, dan vinil klorida. Yang kedua adalah industri tekstil menggunakan beberapa senyawa organik yang berfungsi sebagai bahan pemutih, misalnya, atau bleaching, dan pewarna. Zat pewarna yang potensial mencemari lingkungan adalah nitroso, nitrofenol, senyawa azot, dan lain sebagainya. Kemudian bisa dilakukan juga di industri cat dan tinta yang menggunakan senyawa organik yang berbahaya seperti monomer dalam pembuatan resin, pigmen, zat warna, dan pelarut yang sangat beracun. Kemudian ada juga pabrik pengolahan ban menggunakan senyawa monomer seperti stirin, butadin, isopren untuk polimer penggunaan karet dan dalam bentuk proses pembuatan ban yaitu menggunakan zat kimia berbahaya sebagai bahan pengisi, antioksidan, dan pigmennya. Pencemaran tanah oleh logam berat dan agrokimia. Konsentrasi alamiah logam berat yang terkandung di dalam tanah tergantung pada jenis tanah dan reaksi kimia yang terjadi di dalam tanah. Timbal adalah jenis logam berat tertua yang masuk ke dalam tanah dan kemudian diikuti dengan logam-logam lain seperti kadmium, timah, dan merkuri yang sangat banyak masuk ke dalam tanah karena penggunaannya juga sangat banyak sekali. Industri agrokimia juga sangat berkembang pesat sesuai dengan semakin luasnya usaha dalam pertanian dan perkebunan. Polutan yang berasal dari agrokimia itu diantaranya berupa pupuk, zat pengatur tumbuhan atau pengatur tumbuh, dan pestisida yang di dalamnya terdapat jenis logam berat seperti arsen, kadmium, mangan, vanadium, dan timah yang tidak terkontrol. Contoh pestisida yang sangat berbahaya yang pernah dilakukan atau digunakan sangat luas sebagai pembasmi hama adalah diklorodivinyl trichloroethan atau DDT. DDT ini tetapi sudah dilarang penggunaannya saat ini karena memiliki toksisitas yang sangat tinggi yang bersifat karsinogenik dan mutagenik dan sangat sukar didegradasi oleh organisme. Selain itu sifatnya juga relatif stabil, maka DDT ini akan bertahan di dalam tanah dalam jangka waktu yang sangat lama. Kemudian ada berbagai kasus pencemaran tanah di dunia. Yang terkenal adalah kasus Love Canal. Sejarah Love Canal ini bermula pada tahun 1800-an yang diprakarsai oleh William T. Love dengan gagasan membangun terusan dari hulu sungai Niagara di Niagara Falls, New York. Terusan ini akan digunakan sebagai penggerak turbin listrik dan kemudian air akan dialirkan ke sungai Niagara. Proyek dengan sumber listrik yang ekonomis ini sangat menarik dan dapat mencakup kebutuhan begitu banyak keperluan listrik di New York. Karena ketersediaan tenaga listrik yang murah ini di daerah ini, maka banyak industri kimia yang bermunculan atau dibangun berdekatan dengan terusan sehingga limbah senyawa kimia yang dihasilkan juga sangat banyak. Di antaranya ada 26 jenis senyawa organik sintesis, 82 jenis senyawa kimia pencemar, dan 11 senyawa karsinogenik. Nah, pada tahun 1953, pemerintah daerah menyetujui pembangunan sekolah dan perumahan di daerah dekat terusan tersebut. Pada tahun 1950-an mulailah dilaporkan banyak keluhan yang dialami siswa yang sedang bermain di atas tanah tempat pembuangan limbah yang ditimbun, misal pada kasus iritasi mata, ada kasus iritasi saluran pernafasan, dan kulit yang terbakar. Nah, akhirnya pada tahun 1978, Badan Pengawas Lingkungan akan menyatakan bahwa daerah Love Canal ini sebagai daerah yang berbahaya dan daerah terlarang. Kemudian ada kasus yang kedua, yaitu kasus terkenal adalah kasus selenium. Timbulnya kanker usus yang terjadi di beberapa daerah pertanian dengan jenis tanah tertentu di daerah Belanda, Amerika Serikat, dan Prancis. Jenis tanah di wilayah ini mengandung bahan organik yang cukup tinggi, bersifat asam, dan sering mengalami waterlogged atau penjenuhan tanah oleh air.
Terjadinya penyakit kanker karena penduduk mengkonsumsi bahan makanan yang ditanam di daerah sekitar rumah lahan tersebut dan juga mengkonsumsi air yang hanya berasal dari satu sumur pada lahan yang sama. Contoh-contoh kasus yang terjadi tersebut bukanlah satu-satunya kasus pencemaran tanah yang terjadi di dunia. Kemungkinan masih ada atau bahkan masih banyak lagi daerah lain yang terkontaminasi oleh limbah kimia yang mungkin tidak dilaporkan atau bahkan pengaruhnya mungkin belum terlihat saat ini. Tidak terkecuali di negara kita yaitu Indonesia. Maka kita harus mempunyai keberanian untuk menunjukkan kasus pencemaran tanah, sebenarnya baik tanah, air maupun udara di Indonesia. Kasus pencemaran tanah mungkin tidak akan terhenti sebelum semua manusia mempunyai kesadaran terhadap perlunya pemeliharaan kelestarian lingkungan. Kontribusi kalian, kontribusi individu dalam penyelamatan lingkungan akan berguna untuk menyelamatkan generasi yang akan datang, termasuk kalian-kalianlah sarjana teknik lingkungan. Sampah dan pengelolaannya. Sampah itu adalah semua benda atau produksi sisa dalam bentuk padat sebagai akibat dari aktivitas manusia yang dianggap tidak bermanfaat lagi atau tidak dikehendaki oleh pemiliknya dan dibuang sebagai barang yang tidak berguna. Keberadaan sampah di daerah yang memiliki jumlah penduduk cukup padat akan menimbulkan masalah yang perlu penanganan secara serius karena berhubungan dengan kebersihan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Sampah dapat berbeda berdasarkan fungsi, tempat, dan dampak yang dihasilkannya. Sampah sendiri dibedakan atas dasar sifat biologis kimianya. Yang pertama adalah sampah yang dapat membusuk seperti sisa makanan, daun, sampah kebun, dan pertanian. Yang kedua, sampah yang tidak membusuk seperti kertas, plastik, karet, gelas, dan logam. Yang ketiga adalah sampah berupa debu dan sampah yang berbahaya terhadap kesehatan seperti sampah dari industri yang mengandung zat kimia dan fisika yang berbahaya. Teknik pengelolaan sampah dapat bervariasi sesuai dengan jenis sampah yang ditangani. Ada sampah yang dapat didaur ulang menjadi produk baru sesuai dengan bahan asalnya. Ada juga sampah yang harus ditangani dan diolah menjadi produk lain yang berbeda dari bahan asalnya. Dan juga ada sampah yang harus ditangani dengan sangat hati-hati karena toksisitas dan pengaruhnya yang berbahaya terhadap lingkungan. Teknik pengelolaan sampah itu berupa yang pertama adalah penimbunan. Sampah yang dikumpulkan pada penampungan sementara akan diangkut ke suatu area tempat pembuangan sampah akhir atau TPA. Kemudian sampah tersebut ditimbun dan diratakan. Penimbunan ini menimbulkan bau busuk yang dapat menjadi tempat berkembangnya bibit penyakit serta terganggunya kualitas air tanah. Kemudian pengelolaan yang kedua bisa melalui pengomposan. Pengomposan, sampah organik diolah dengan cara pengomposan aerob dan anaerob. Beberapa keuntungan dari sistem pengomposan antara lain pupuk yang dihasilkan bersifat ekologis, yang tidak merusak lingkungan dan masyarakat dapat membuat sendiri kompos karena tidak memerlukan peralatan dan instalasi yang mahal. Kemudian cara yang ketiga bisa melakukan dengan pembakaran. Pengolahan sampah melalui pembakaran sampah dilakukan pada tempat pembuangan sampah sementara atau dengan insinerator. Proses mampu mereduksi limbah sampai 90%. Namun penggunaannya dapat menimbulkan pencemaran udara tersendiri dan panas yang ditimbulkan juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi. Kemudian pengelolaan lainnya yaitu dengan penghancuran. Penghancuran sampah dilakukan dengan cara mengumpulkan sampah, kemudian dipotong-potong menjadi ukuran yang kecil sehingga volumenya bertambah kecil untuk membantu proses pembusukan. Kemudian yang kelima bisa melalui daur ulang, sampah-sampah yang telah dikumpulkan terlebih dahulu dipilih sesuai dengan bahan pembuatnya, seperti sampah golongan kertas, kaca, plastik, besi, karton, aluminium, dapat dijual untuk dimanfaatkan kembali. Sampah organik dapat diolah menjadi pupuk. Kemudian yang keempat bisa melalui dumping, yaitu pengelolaan sampah secara dumping ini dengan menumpuk sampah pada suatu area. Pengelolaan yang demikian ini akan menimbulkan penurunan estetika lingkungan. Jenis dumping yang sering dilakukan masyarakat adalah dumping di dalam air. Cara pencegahan dan penanggulangan bahan pencemar tanah. Pencegahan dan penanggulangan merupakan dua tindakan yang tidak dapat dipisahkan dan saling menunjang. Apabila tindak pencegahan sudah tidak dilakukan, maka dilakukan langkah tindakan. Namun demikian, kita semua sependapat bahwa tindakan pencegahan itu lebih baik dan lebih diutamakan dilakukan sebelum pencemaran terjadi. Langkah pencegahan. Yang pertama, sampah organik yang dapat membusuk atau diuraikan oleh mikroorganisme dapat dilakukan dengan mengukur sampah-sampah dalam tanah secara tertutup dan terbuka, kemudian dapat diolah sebagai kompos atau pupuk. Nah, untuk mengurangi terciumnya bau busuk dari gas-gas yang timbul pada proses pembusukan, maka penguburan sampah dilakukan secara berlapis-lapis dengan tanah.
Kemudian cara yang kedua, sampah senyawa organik atau anorganik yang tidak dapat dimusnahkan oleh mikroorganisme dapat dilakukan dengan cara membakar sampah-sampah yang dapat terbakar seperti sampah plastik, serat, baik secara individu maupun dikumpulkan pada suatu tempat yang jauh dari pemukiman. Sedangkan sampah yang tidak dapat dibakar dapat digiling atau dipotong-potong menjadi partikel-partikel kecil, kemudian baru boleh dikubur. Kemudian langkah yang ketiga adalah pengolahan terhadap limbah industri yang mengandung logam berat yang akan mencemari tanah sebelum dibuang ke sungai atau ke suatu tempat pembuangan akan dilakukan proses pemurnian terlebih dahulu. Langkah yang keempat atau cara yang keempat yaitu sampah zat radioaktif sebelum dibuang itu disimpan dahulu pada sumur-sumur atau tangki dalam jangka waktu yang cukup lama sampai tidak berbahaya, baru nanti dibuang ke tempat yang jauh dari pemukiman. Misalnya pulau karang yang berpenghuni atau ke dasar lautan yang sangat dalam. Cara kelima, bisa penggunaan pupuk dan pestisida tidak digunakan secara sembarangan namun sesuai dengan aturan dan tidak sampai yang berlebihan. Yang keenam, usahakan membuang dan memakai deterjen berupa senyawa organik yang dapat dimusnahkan atau bisa diuraikan oleh mikroorganisme. Langkah penanggulangan. Tindakan penanggulangan pada prinsipnya mengurangi bahan pencemar tanah atau mengolah bahan pencemar atau mendaur ulang menjadi bahan yang bermanfaat. Langkah-langkah atau langkah tindakan penanggulangan yang dapat dilakukan antara lain dengan cara yang pertama, sampah-sampah organik yang tidak dapat dimusnahkan atau berada dalam jumlah cukup banyak dan mengganggu kesejahteraan hidup serta mencemari tanah agar diolah atau dilakukan daur ulang menjadi barang-barang lain yang bermanfaat. Misalnya dijadikan mainan anak-anak, dijadikan bahan bangunan, plastik, serat, dijadikan keset, atau kertas karton didaur ulang menjadi tisu, kaca-kaca didaur ulang menjadi vas kembang, plastik didaur ulang menjadi ember, dan selain sebagainya. Kemudian yang kedua, bekas bahan bangunan seperti keramik, batu-batu pasir, kerikil, batu bata yang dapat menyebabkan tanah menjadi kurang atau tidak subur, dikubur dalam sumur yang secara berlapis-lapis yang berfungsi sebagai resapan dan penyaringan air sehingga tidak menyebabkan banjir, melainkan tetap berada di tempat sekitar rumah dan tersaring. Nah, resapan air tersebut bahkan bisa masuk ke dalam sumur dan dapat digunakan kembali sebagai air bersih. Kemudian langkah penanggulangan yang ketiga, hujan asam yang menyebabkan pH tanah menjadi tidak sesuai lagi untuk tanaman, maka tanah perlu ditambah dengan penambahan kapur agar pH asam berkurang. Nah, itu tadi penjelasan dari Ibu mengenai pencemaran tanah dan juga cara penanggulangannya. Nah, dengan melakukan tindakan pencegahan dan penanggulangan terhadap terjadinya pencemaran tanah, berarti kita melakukan pengawasan, pengendalian, pemulihan, dan pelestarian serta pengembangan terhadap lingkungan yang disediakan dan diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta, sehingga tanah dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Tanah subur adalah tanah yang dapat ditanami dan terdapat mikroorganisme yang bermanfaat serta tidak punahnya hewan tanah. Dengan demikian berarti kita mensyukuri atas anugerahnya.